نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد بقدر حبك فيه، وزدنا يا مولانا حبا فيه، وفرج عنا يا مولانا بجاهه ما نحن فيه. إلهنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم أما بعد. Yang kami hormati, kami muliakan para guru, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir di tengah-tengah kita. Semoga Allah menjaga beliau-beliau, memelihara beliau-beliau dengan diberikan kesehatan dan panjang umur. Yang tiang cintai, tiang muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah pengajian di Masjid Nurul Watan, semoga senantiasa kita dilimpahkan nikmat, taufik, hidayah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam Sayyidul Layali, malam Jumat yang mulia niki, kita melanjutkan kembali pengajian kitab Sahih Muslim, yaitu kita akan membaca, mendengarkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW, dan dengan kemampuan kita yang penuh dengan keterbatasan, kita akan menguraikan kandungan makna dan hikmah yang terdapat daripada sunnah-sunnah yang telah diwariskan dan diamanatkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi pusaka kita umat beliau. Kita akan masuk pada bab baru dan kita akan mendengarkan bacaan dari Mukri, yaitu Babud Dalil ala anna hubbal ansar wa aliyin radhiyallahu anhum minal iman wa alamatihi wa bugduhum min alamati an-nifaq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Bi isnadi ustazina hafizahullahu ta'ala ila al-imam Abil Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Kushairi an-Naisaburi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, wa nafa'ana wal muslimina bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain, amin. Qala fi kitabih al-Jami' al-Mujaz sahih min kitab al-iman, babud dalili ala anna hubb al-ansari wa 'Ali radhiyallahu anhum min al-iman wa 'alamatihi wa bughdahum min 'alamatin nifaq. Wa bihi ilayhi qala haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Abdurrahman ibn al-Mahdi an Syu'bah an Abdullah bin Jabrin qala sami'tu Anasan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi bughdul ansar wa ayatul mu'mini hubbul ansar. Wa bihi ilayhi qala haddatsana Yahya bin Habib al-Harithi qala haddatsana Khalid ya'ni ibn al-Harith qala haddatsana Syu'bah an Abdullah bin Abdullah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala hubbul ansari ayatul iman wa bughduhum ayatun nifaq. Wa bihi ilayhi qala wa haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsani Mu'adz bin Mu'adz qala wa haddatsana Ubaidullah bin Mu'adz واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت قال سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن
ولا يبغضهم إلا منافق من أحبهم أحب الله ومن أبغضهم أبغضه الله. قال شعبة قلت لعدين سمعته من البراء قال إياي حدث. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وبه إليه قال وحدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا واقع وأبو معاوية عن الأعمش قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر قال علي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لأهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. Ya, ini makna babnya adalah bahwasanya di antara apa yang bisa mewujudkan keimanan dan tanda-tanda sejatinya keimanan seseorang, begitupun sebaliknya apa yang bisa menjadi tanda-tanda kemunafikan, yaitu adalah tergantung bagaimana dia itu mencintai sahabat Rasulullah SAW dari kalangan Al-Ansar. Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiqi bugdul ansar. Tanda daripada kemunafikan adalah membenci sahabat dari kalangan al-ansar. Wa ayatul mu'min hubbu al-ansar. Dan tanda orang yang beriman yang sejati itu adalah mencintai sahabat Rasulullah SAW dari kalangan al-ansar. Jadi kita mengenal bahwasanya sahabat Rasulullah SAW yang mulia itu ada dari kalangan muhajirin yang asli Mekah yang turut bersama beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka meninggalkan keluarga, meninggalkan kampung halaman yang sangat mereka cintai, meninggalkan harta benda yang telah lama mereka bangun, yang telah lama mereka bisnis yang telah lama mereka rintis demi untuk mempertahankan akidah mereka, demi untuk bersama dengan Rasulullah SAW. Itu adalah sahabat muhajirin. Nah, kemudian walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajidu fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Nah, di dalam surah Al-Hasyr itu adalah pujian kepada sahabat Al-Ansar, yaitu yang memang masyarakat asli Madinah yang mereka itu menyambut dengan sangat terbuka, menyambut dengan hangat, menyambut dengan penuh rasa kekeluargaan. Bahkan di situ disebutkan wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka lebih mendahulukan sahabat-sahabat mereka, saudara-saudara mereka yang merantau, yang datang kepada mereka atas kepentingan diri mereka sendiri. Nah, sedangkan kita seringkali itu ketika kita menjadi tuan rumah di suatu kampung atau di satu negeri misalnya, kita melihat ada pendatang. Nah, seringkali pendatang itu didiskriminasikan. Masa dia pendatang yang ngelunjak, masa dia akan lebih diutamakan daripada kita masyarakat asli sendiri. Nah, jadi seringkali berupaya munafikin itu untuk memecah belah antara muhajirin dan ansar, ingin memprovokasi dengan membisikkan orang-orang Ansar, kenapa kalian itu Muhammad nabi kalian itu justru nanti ketika setiap ada ghanimah, setiap ada harta rampasan, selalu yang diberikan lebih banyak itu adalah orang-orangnya sendiri, kaumnya sendiri. Nah, sedangkan kalian yang punya
rumah yang sudah banyak berkorban untuk mereka, kalian itu tidak terlalu diperhitungkan. Nah, tetapi orang Ansor ini dengan rasa tulusnya, mereka itu tidak pernah termakan oleh provokasi orang-orang munafikin seperti itu. Nah, pernah ya, di antara salah satu bukti bagaimana pengorbanan orang Ansor, bagaimana mereka itu sangat cinta kepada Rasulullah SAW, melebihi cinta mereka kepada apapun. Nah, sehingga kita juga wajib untuk mencintai mereka. Bahkan dikatakan sebagai tanda keimanan itu adalah mencintai orang-orang Ansor. Bagaimana caranya kita mencintai orang-orang Ansor? Kita pelajari sirah mereka. Kita tahu siapa saja sahabat dari kalangan Al-Ansor. Kita tahu manaqib mereka, keutamaan-keutamaan mereka, pengorbanan-pengorbanan apa yang telah diberikan kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi pernah ada suatu peristiwa yang menggambarkan bagaimana cintaan orang Ansor kepada Rasulullah. Nah, jadi ketika peristiwa Fathu Mekah, yang dimana peristiwa Fathu Mekah itu seharusnya menyebabkan kegembiraan, kesenangan ya. Siapa yang tidak bahagia, terutama orang-orang muhajirin yang dahulu mereka terusir dari kampungnya, mereka akan bisa menguasai kampung itu lagi. Begitupun juga orang Ansor, semestinya mereka itu bahagia karena artinya Islam akan memperluas kekuasaannya. Ada daerah baru yang menjadi kekuasaan mereka. Nah, misalnya kita punya bisnis ya, buka cabang baru, buka retail baru di satu tempat, siapa tidak bahagia? Nah, tetapi ada satu sisi kesedihan orang-orang Ansor ketika terjadi Fathu Mekah. Nah, mereka dalam perjalanan itu saling bisik satu sama lain dengan muka murung. Mereka mengatakan, bagaimana nasib kita orang-orang Ansor ini, orang-orang Madinah? Nah, ini kan Rasulullah SAW pergi ke Mekah akan pulang ke rumahnya, akan menaklukkan kembali negeri atau daerah yang memang di sana asal beliau. Jangan-jangan nanti kalau misalnya beliau sudah berhasil menaklukkan kota Mekah, jangan-jangan beliau akan kembali menetap tinggal di Mekah dan beliau tidak akan pernah kembali lagi kepada kita di Madinah. Nah, mereka itu saking cintanya kepada Rasulullah, sedih, ada kekhawatiran kalau Rasulullah SAW itu akan meninggalkan mereka. Tetapi ini hanya pembicaraan di belakang ya. Mereka itu tidak berani untuk menyuarakan kepada Rasulullah, ya mereka dengan adabnya terserah kembali kepada Rasulullah, kita serahkan pada Rasulullah. Kalau beliau, bahasa halusnya, kalau beliau kayun tinggal di Makkah, ya sudah, kita mau buat apa ya, itu tergantung, ya sudah, puncak tertinggi daripada mencintai adalah merelakan ya, kata orang-orang. Nah, jadi itu akhirnya mereka, kekhawatiran itu terus mereka simpan. Nah, kemudian terjadilah apa yang terjadi. Mekah berhasil dikuasai. Kemudian setelah berhasil dikuasai Mekah, apa yang dilakukan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya? Sekali-kali karena sudah sampai di Mekah, melanjutkan ekspansinya itu ke Taif, ke Hunain. Dan Taif kemudian dikuasai, Hunain dikuasai. Banyak orang-orang yang tadinya kafir, musyrik, bisa diislamkan. Dan Taif, Hunain yang terkenal dengan kekayaan alamnya, baik daripada buah-buahan, tanam-tanaman, hasil pertanian, kemudian termasuk hewan ternak ya. Bahkan dikatakan yang dibawa pulang dari perang penaklukan Taif itu ribuan unta, ribuan kambing, ribuan sapi. Nah, kemudian dalam perjalanan pulang ke Mekah, Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya untuk singgah di satu tempat namanya Ji'irranah, yaitu biasa tempat orang-orang sekarang juga miqat. Nah, itu adalah tempat miqat terbaik karena Rasulullah SAW miqatnya untuk umrah itu, untuk ihram di sana, di Ji'irranah. Nah, sekaligus beliau itu dan para sahabatnya miqat untuk umrah, ihram untuk umrah. Di situ juga beliau membagi-bagikan harta ghanimah. Nah, dalam pembagian harta ghanimah itu ternyata, ini sudah pernah kita ceritakan di pertemuan sebelumnya, tetapi ini sisi lainnya ya. Beliau lebih banyak membagikan kepada sahabat-sahabat yang mu'allaf, yang baru masuk Islam, seperti Abu Sufyan misalnya. Abu Sufyan adalah belum 1 bulan mungkin beliau masuk Islam, dan selama ini
beliau adalah yang menjadi musuh besar Islam sebelum masuk Islam. Ya, Abu Sufyan dan geng-gengnya itu yang baru masuk Islam malah diberikan banyak sekali harta ghanimah, harta rampasan. Sedangkan orang-orang Ansor tidak sedikit pun dapat. Nah, sehingga ada cuitan atau ada komentar sinis dari kemarin kita sebut namanya Dzul Khuwaisirah yang mengatakan bahwasanya demi Allah ini bukan pembagian yang adil. Nah, maka karena sampai kepada Rasulullah SAW pembicaraan seperti itu, supaya pembicaraan ini tidak menjadi liar, Rasulullah SAW memanggil salah seorang sahabatnya untuk bilang, coba saya tugaskan kumpulkan orang-orang Ansor. Jadi orang-orang Ansor lagi yang dicoba untuk diprovokasi, dicoba untuk difitnah. Nah, berkumpullah orang-orang Ansor. Tadi mereka kita ingat bahwasanya mereka ini sedang menyimpan kekhawatiran apa? Jangan-jangan Rasulullah SAW akan tinggal di Madinah, di Mekah, dan tidak akan kembali ke Madinah. Mereka sedih kalau dengan hal itu. Nah, kemudian setelah dikumpulkan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya aku telah mendengar apa yang telah beredar di antara kalian, bahwasanya ada yang mengatakan aku ini tidak adil dalam pembagian itu. Wahai orang Ansor, coba sekarang saya tanya kepada kalian, orang-orang yang mu'allaf ini pulang membawa sapi, pulang membawa kambing, pulang membawa binatang yang dibawa pulang itu, tetapi kalian nanti akan pulang membawa aku. Mana kalian pilih? Kalian pulang membawa binatang atau kalian pulang membawa aku? Nah, disitulah orang-orang Ansor yang tadinya khawatir kemudian menangis bahagia, bahwasanya tidak ada artinya ribuan kambing, ratusan kambing, kalau misalnya kita hitung itu masing-masing dapat ratusan juta, dibandingkan dengan harga Rasulullah SAW. Tidak ada apa-apanya. Silakan orang-orang pulang membawa, silakan sudah jutaan juga sapi, kami tidak butuh. Yang penting kami pulang ke Madinah itu membawa Rasulullah SAW. Nah, itulah bentuk jawaban orang Ansor, bagaimana ketulusan mereka itu cinta kepada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, lau salakal ansor wadian la salaktu dzalikal wadi, atau kama qala SAW. Kalau seandainya kemanapun orang-orang Ansor itu akan menempuh perjalanan, sekalipun mereka akan ajak aku untuk turun ke lembah yang sangat-sangat dalam, saya akan tetap ikut orang Ansor, karena itu sudah teruji kecintaan mereka kepadaku ini bukan berdasarkan motif apa-apa dan bukan atas kepentingan apa-apa. Nah, itulah yang perlu juga kita pelajari kepada orang-orang Ansor, yaitu kita mencintai Rasulullah SAW dengan penuh ketulusan dan tanpa kepentingan apapun yang lain. Dan di sini ada hadis yang terakhir, yaitu tentang keutamaan Sayyidina Ali. Diriwayatkan di sini Anzir, hadis terakhir sebelum bab baru. Anzir, Zir ini adalah seorang sahabat juga yang panjang umurnya. Dikatakan beliau itu wafat lebih dari 100 tahun. Beliau menjumpai masa jahiliyah, kemudian beriman pada Rasulullah SAW, dan menjumpai sampai masa fitnatul kubra istilahnya. Arti fitnatul kubra itu adalah ketika masa telah banyak fitnah disebabkan terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, jadi setelah Sayyidina Abu Bakar, setelah Rasulullah SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar masih terkendali walaupun ada orang-orang murtad, masih terkendali kondusif masih umat Islam. Sayyidina Umar juga aman. Nah, kemudian Sayyidina Utsman di awal-awal aman. Kemudian banyaklah orang-orang, karena Islam telah tersebar luas, banyak orang-orang pembenci Islam yang masuk Islam secara pura-pura. Jadi disebut dengan kaum zindik, ya, yang mencoba ingin menghancurkan Islam dari dalam, sehingga dibuatlah rumor-rumor fitnah terhadap Sayyidina Utsman bin Affan. Berhasillah orang-orang diprovokasi, terbentuklah kelompok pemberontak dan dibunuhlah Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, ini pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan ketika beliau membaca Al-Quran. Nah, inilah yang kemudian pengaruhnya itu menjalar kemana-mana, dan sampai sekarang kita rasakan bagaimana umat Islam itu terkotak-kotak menjadi sekte-sekte, menjadi aliran-aliran. Itu tidak terlepas sejarahnya daripada fitnah al-kubra tersebut. Nah, jadi setelah fitnatul kubra, salah satu yang dijadikan sebagai kambing hitam adalah
sahabat mulia yang sangat-sangat luar biasa mulianya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi di sini ketika di tengah banyak rumor-rumor yang tidak fitnah terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib, banyak bahkan beliau itu dituduh, difitnah bahwasanya beliaulah dalang di antara dari pembunuhan, pemberontakan Sayyidina Utsman. Banyak yang mengira bahwasanya ini Ali itu tidak sabar, dia ingin menjadi khalifah sehingga dibuatlah gerakan untuk mengkudeta Sayyidina Utsman bin Affan. Apa buktinya? Buktinya menurut mereka setelah Sayyidina Utsman bin Affan wafat, Sayyidina Ali naik menjadi khalifah, tidak ada usaha untuk mengusut siapa dalang pembunuhan itu. Nah, jadi tidak ada rumor bahwasanya Sayyidina Ali tidak mau mengusut siapa dalang pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan. Inilah yang kemudian digoreng-goreng. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan perang, namanya perang Jamal, perang Siffin. Padahal Sayyidina Ali bukan tidak mau, tetapi yang namanya presiden, yang namanya pemerintah itu ada skala prioritas. Ada yang lebih penting untuk dilakukan terlebih dahulu daripada pengusutan itu. Beliau bahkan meminta waktu, kasih saya waktu 1 tahun, 2 tahun dulu untuk memperbaiki mana yang lebih penting. Nah, nanti kalau sudah yang penting-penting ini, yang prioritas ini sudah selesai saya lakukan, nanti saya akan usut. Nah, tetapi orang-orang digoreng-goreng bahwasanya Sayyidina Ali itu sengaja ingin mengubur kasus ini. Nah, sehingga di tengah-tengah fitnah yang bermacam-macam kepada beliau itu, akhirnya terpaksa beliau meriwayatkan satu hadis yang seakan-akan memuji beliau sendiri, tetapi ini fakta ya. Jadi dalam hal seperti ini tidak apa-apa kita memuji diri sendiri. Seperti Rasulullah SAW mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Dari seluruh anak-anak Adam sayalah pemimpinnya. Tapi ini fakta, bukan saya berusaha untuk ngajum diri, bukan saya berusaha untuk menyombongkan diri, tapi itu faktanya. Nah, begitupun juga Sayyidina Ali ketika banyak orang-orang mendiskreditkan beliau, merendahkan beliau, akhirnya beliau mengucapkan ini dengan bersumpah, walladzi falaqal habbah, demi Tuhan yang dengan kekuasaannya bisa membuat satu biji. Coba kita lihat biji komak, biji kurma yang keras itu dibuat terbelah, dan keluar yang membuatnya terbelah apa? Sesuatu yang sangat lunak, sesuatu yang sangat lembut, yaitu tunas, daun. Itu bisa menembus kerasnya biji-bijian. Nah, inilah demi Tuhan yang dengan kekuasaannya bisa menumbuhkan atau mengeluarkan tunas dari biji-bijian, dari benih, wabara'an nasamah, dan menciptakan dari air sperma itu menjadi makhluk yang baru, yang kuat, yaitu manusia. Innahu la'ahdun nabiyil ummi sallallahu alaihi wasallam ilayya. Demi Tuhan, saya tidak berbohong, saya tidak membuat-buat, tapi dulu Rasulullah SAW pernah berkata kepada saya dengan secara serius, an la yuhibbuni illa mu'min. Wahai Ali, kamu nanti akan, jadi Rasulullah SAW itu punya namanya alamun min a'lamin nubuwah. Beliau itu punya tanabbu terhadap apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, karena itulah kenapa walaupun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu lebih baik menurut akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi kalau kita lihat hadis yang meriwayatkan pujian-pujian tentang beliau itu tidak banyak. Yang paling banyak itu adalah puji-pujian Rasulullah SAW kepada Ali. Nah, bahkan Imam Nasai namanya salah satu imam hadis yang punya salah satu kutubus sittah, punya kitab Sunan Nasai, beliau punya kitab khusus namanya judulnya Fadail Ali, kelebihan-kelebihan Sayyidina Ali. Nah, mungkin kalau mau dikumpulkan Fadail Sayyidina Abu Bakar, mungkin hanya 1 atau 2 hadis yang kita temukan. Begitupun Sayyidina Umar juga tidak banyak. Begitupun Sayyidina Utsman juga tidak banyak kita temukan hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan mereka. Tetapi khusus Sayyidina Ali itu bisa jadi satu kitab. Nah, kenapa? Karena seperti kita katakan tadi, ini adalah bentuk tanabbu. Rasulullah SAW itu tahu masa depan bahwasanya Ali ini akan hidup di usia yang panjang. Nah, sehingga beliau akan mendapati polemik atau kondisi di mana beliau itu akan banyak difitnah. Nah, ketika masyarakat, orang-orang muslim dibingungkan dengan fitnah itu, nah maka hadis inilah yang menjadi jawaban, hadis-hadis yang memuji tentang Sayyidina Ali. Nah, di sini Rasulullah SAW bersumpah atau mengambil ahd atau sesuatu
pembicaraan yang serius dengan mengatakan alla yuhibbuni illa mu'min, bahwasanya tidaklah mencintai engkau wahai Ali kecuali dia itu adalah orang yang beriman sejati, wala yubghiduni illa munafiq, dan tidaklah wahai Ali orang membenci engkau, berbicara yang tidak tentang engkau kecuali orang munafik. Dan golongan pembenci Sayyidina Ali ini ada sampai sekarang, di setiap zaman itu ada. Kalau dari sejak zaman Sayyidina dinasti Umayyah dulu ya, bahkan banyak besar itu golongan yang memang mereka itu benci Sayyidina Ali. Nah, itu disebut dengan golongan an-nasabun. Golongan an-nasabun. Kalau orang-orang yang fanatik, yang sangat cinta berlebihan kepada Sayyidina Ali itu disebut dengan Syiah. Nah, ada juga golongan yang berlebih-lebihan caranya mencintai Sayyidina Ali, membenci Sayyidina Ali, itu disebut dengan an-nasabun. Nah, ini karena penyakit hati. Padahal apa kesalahan Sayyidina Ali tapi dibenci? Ada orang-orang punya penyakit hati seperti itu, ngelihat orang baik tidak suka, tiba-tiba dibenci aja, padahal tidak pernah orang baik itu melakukan kesalahan atau berbuat buruk kepada dia, tapi tidak suka aja ngelihat orang baik. Nah, itu termasuk juga nasab istilahnya. Orang-orang Mesir itu sampai sekarang mengatakan nasab. Nasab itu artinya orang punya penyakit hati yang tidak suka ngelihat orang berbuat baik, ngelihat orang ngaji tidak suka, ngelihat orang beramal tidak suka, ngelihat orang datang ke masjid tidak suka. Nah, itu kita sebut nasab ya dalam bahasa Arabnya, dan sampai sekarang masih ada. Nah, itu asal muasalnya kenapa disebut dengan nasab, yaitu benci kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, itu bab penjelasan tentang hadis bab yang kita baca tadi. Selanjutnya, summa qala rahimahullahu ta'ala babu nuqsanil imani bi naqsi ta'at wa bayani itlaqil lafzil kufri ala ghairi kufri billah ka kufri ni'mah wal huquq. Wa bihi ilayhi qala haddatsana Muhammad bin Rumh bin al-Muhajir al-Misri qala akhbarana al-Lais an ibn al-Had an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa akthirna al-istighfar fa inni ra'aytukunna akthar ahli an-nar. فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة وما رأيت من ناقصات عقل ودين أقلب لذي لب منكن قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتبغث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا بن وهب عن بكر بن مضار عن ابن الحاد بهذا الإسناد مثله وبه إليه قال وحدثني الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن عياد بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وبن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن المكبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. Ya, jadi bab ini intinya adalah bayan itlaq lafzil kufri ala ghairil kufri billah. Perlu dijelaskan bahwasanya ketika kita membaca hadis dan kita temukan kata kafir, nah bahwasanya kafir itu maknanya luas. Tidak semua kafir itu al-khuruj minal millah, keluar dari agama, tetapi punya makna-makna yang lain. Di antaranya adalah kakufrin ni'mah wal huquq, yaitu ingkar. Arti kafir itu kan ingkar. Nah, bisa jadi dia itu adalah ingkar terhadap nikmat dan hak-hak. Nanti kita akan kasih contohnya apa maksudnya kufur nikmat. Bukan artinya tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala sehingga dia itu kemudian kafir dalam makna yang kita pahami, yaitu keluar dari agama Islam. Nah, di sini yang dijadikan sebagai contoh adalah ada suatu hadis, dan hadis ini
sering digunakan oleh orientalis atau kaum feminis istilahnya sekarang, yaitu yang mengusung kesetaraan gender istilahnya, yaitu tentang bahwasanya laki-laki dan perempuan itu tidak boleh dibedakan, harus sama. Nah, mereka kemudian mengatakan bahwasanya Islam itu ingin membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, ingin mendiskriminasikan antara laki-laki dan perempuan, ingin bagaimana laki-laki itu adalah yang kuat, yang harus dituruti, nah, kemudian sedangkan perempuan itu lemah, harus bisa ditindas. Nah, ini pembicaraan orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Nah, kemudian mereka juga mencari hadis-hadis, mencari-cari celah-celah untuk menjatuhkan Islam. Dikumpulkanlah hadis-hadis yang kira-kira bisa merendahkan wanita. Nah, padahal tidak, mereka hanya salah paham ya. Nah, ini hadis ini sering digunakan sebagai senjata bahwasanya Islam itu menganggap perempuan itu kurang akal, kurang agama, dan paling banyak penduduk penghuni neraka adalah dari kalangan perempuan. Nah, padahal tapi hadis ini itu perlu dipahami baik-baik. Nah, sekarang kita lihat teks hadisnya. An Abdullah bin Umar, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Nah, bersabdanya ini perlu dilihat, diketahui kapan beliau mensabdakan ini. Beliau mensabdakan dalam riwayat yang lain dijelaskan beliau mengatakan ini itu ketika Idul Fitri, setelah selesai sholat Idul Fitri. Bagaimana kita kalau selesai sholat Idul Fitri kan pasti kita bahagia ya, pasti kita itu bersalaman, berdamai. Yang tadinya kita itu marah-marahan, kita bermaaf-maafan di Idul Fitri. Masa iya Rasulullah SAW akan mengatakan kepada perempuan, kalian perempuan setelah sholat Idul Fitri ini kalian ini penghuni neraka, kalian ini kurang akal? Kan tidak pas momennya. Nah, berarti ada yang salah dari pemahaman kita yang salah. Nah, beliau berkhutbah atau beliau balik arah. Jadi ini jamaah laki-laki, sengaja Rasulullah SAW pergi ke jamaah perempuan. Beliau mengatakan, ya ma'syaron nisa, wahai sekalian jamaah perempuan, jamaah ibu-ibu, tasaddaqna, banyaklah bersedekah, banyak-banyak bersedekah, wa akthirnal istighfar, perbanyak beristighfar, fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, karena sesungguhnya aku melihat kalian paling banyak sebagai penghuni neraka. Nah, ada yang mengatakan dari mana Rasulullah SAW melihat? Ada yang mengatakan ini dilihat ketika peristiwa Isra Mi'raj ya. Nah, tetapi ada yang membantah bahwasanya memang neraka dan surga itu sudah ada, sekarang itu sudah ada, tetapi penghuninya belum ada. Nah, berarti tidak masuk akal Rasulullah SAW pergi Isra Mi'raj kemudian dilihat sudah ada penghuninya. Nah, di sini adalah ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu dalam riwayat lain diperlihatkan dari dinding depan itu seperti dipertontonkan oleh Allah, banyak isi neraka itu adalah perempuan. Karena itulah Rasulullah SAW sebagai kasih sayangnya kepada perempuan, bagaimana agar umatnya yang sedang ada di situ, ya siapa tahu ini bukan dari kalangan umat Rasulullah SAW, ya, terlepas dari yang namanya perempuan, kan ada perempuan umat-umat terdahulu dan umat-umat yang tidak masuk Islam ya. Makanya mereka itu banyak masuk neraka. Nah, karena beliau itu sayang kepada ibu-ibu, kepada perempuan, didatangi secara khusus, kalian wahai perempuan banyak-banyaklah bersedekah, banyak-banyaklah beristighfar, karena paling banyak penghuni neraka itu adalah perempuan. Kemudian dikatakanlah ada seorang perempuan yang angkat tangan. Jadi perempuan ini terkenal kritis, terkenal cerdas. Nah, dalam riwayat lain di sini dikatakan imro'ah, secara mubham disebut. Nah, kita pelajari kemarin dalam daurah ilmu hadis ada namanya al-mubham, pembahasan al-mubham, yaitu apabila ada rojulun, ada imro'atun. Nah, biasa ini dicari namanya siapa. Nah, imro'atun di sini ditunjuki, ada dikasih isyarat dalam riwayat lain bahwasanya beliau adalah Asma, putri Sayyidina Abu Bakar. Beliau terkenal cerdas dan angkat tangan, dan Rasulullah SAW itu memberikan ruang untuk orang-orang bertanya, memberikan ruang orang-orang untuk misalnya ada yang mau interupsi, tidak apa-apa dalam pembelajaran, dalam pengajian, kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau interupsi, ada yang mau memberikan pendapat, tidak apa-apa.
Itu diizinkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini perempuan ini mengatakan, wa ma lana ya Rasulullah aktsar ahlin nar. Kenapa ya Rasulullah? Kenapa harus perempuan? Kenapa harus kami yang menjadi penghuni neraka paling banyak? Dijawablah oleh Rasulullah SAW, tukfirnal la'na, karena kalianlah perempuan yang paling banyak, paling suka melaknat, ya. Wa takfurnal ashir, dan kalian itu suka, takfurnal ashir ini maksudnya adalah suka mengingkari kebaikan suami-suami kalian, ya. Bahkan dikatakan dalam riwayat lain bahwasanya kalau seandainya ada suami sepanjang umur hidupnya berbuat baik kepada istrinya dan hanya pernah satu kali melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh istrinya, hilang semua kebaikan-kebaikannya. Nah, inilah maksudnya contoh takfurnal ashir. Nah, ini hati-hati ibu-ibu, perempuan-perempuan atau istri-istri agar menghargai, ya, apapun jerih payah suaminya. Bagaimanapun suaminya juga capek, ya, berkeringat. Kadang-kadang walaupun yang dibawa pulang itu adalah 10.000, 20.000, tapi sudah memeras, membanting tulang keluar rumah untuk menghasilkan itu. Jadi apa yang baik dilakukan oleh ibu-ibu, para istri adalah menyambut kepulangannya, mensyukuri, berterima kasih kepada suaminya atas jerih payah yang dia lakukan berapapun hasilnya. Nah, ini kalau misalnya kemudian marah, kenapa cuma segini hasilnya? Kamu tidak pernah berbuat baik kepada saya, tidak seperti suami-suami yang lain kepada istrinya. Nah, inilah masuk dalam kategori takfurnal ashir yang na'udzubillah bisa menyebabkan para perempuan itu, para istri itu jatuh kepada neraka, ya. Wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din aglaba lidhi lubbin min kunna. Nah, inilah yang sering disalahpahami ini, yaitu wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin. Ini sering diartikan dalam menerjemahkan saja salah, yaitu tidak pernah aku melihat orang yang kurang akalnya dan agamanya daripada kalian, wahai para perempuan. Nah, tetapi kemarin kami dijelaskan oleh Syekh Ala ketika beliau ketika kita sama-sama makan dengan beliau, beliau menjelaskan bahwasanya maknanya di sini adalah naqisat. Naqisat itu bukan kurang, tapi yang paling bisa mengurangi akal dan bisa mengurangi agama. Maksudnya apa? Apa perbedaannya kurang akal, kurang agama dengan mengurangi akal dan mengurangi agama? Nah, artinya adalah banyak laki-laki, suami-suami atau para laki-laki yang tadinya itu soleh, yang tadinya kuat, yang tadinya teguh pendirian, bagaimanapun dirayu, bagaimanapun disogok, dia itu tetap dengan pendiriannya, tetapi di hadapan wanita, disitulah mereka itu sering lemah. Ya, inilah maksudnya aglabalidhi lubbin min kunna, yang dimana banyak laki-laki yang mereka itu cerdas sebenarnya, yang mereka tadinya itu komitmen, teguh pendirian, tetapi kalau sudah perempuan yang menggoda, kalau sudah perempuan yang minta, nah inilah langsung tiba-tiba hilang kesadaran, hilang akal laki-laki tersebut. Agama yang tadinya dijaga dengan baik, sesoleh-solehnya orang, kalau sudah di hadapan perempuan, selama dia itu, bahkan kalau ini tanda-tanda laki-laki normal, ya, nah, sesoleh-solehnya kalau sudah di hadapan perempuan, ini bisa hilang akalnya, bisa hilang kesolehannya. Nah, maka inilah maksudnya ketika perempuan itu sudah berhasil menjatuhkan laki-laki yang tadinya misalnya soleh, ya, tidak mau korupsi sebenarnya bapak-bapak itu, pejabat-pejabat itu, tapi istrinya yang nuntut macam-macam, ya, yang ingin dibelikan tas branded, yang ingin diberikan tiket liburan supaya seperti ibu-ibu, apalagi ibu-ibu PKK ini dikit-dikit harus liburan ke luar negeri, ya. Nah, itulah yang mereka itu minta-minta kepada suaminya, dan dengan sebab mereka itu berhasil mempengaruhi suaminya yang tadinya suaminya itu tidak mau korupsi, makan uang haram demi memenuhi kebutuhan mereka itu, mereka akhirnya tergoda, terjerumus. Nah, itulah yang menyebabkan perempuan itu masuk neraka, dan sehingga banyak penghuni neraka itu dari kalangan perempuan. Apabila perempuan ini tidak memiliki iman, apabila perempuan ini tidak memiliki kewaraan, apabila perempuan itu tidak memiliki ketindihan. Tetapi selama perempuan sudah kuat agamanya, kemudian bisa menahan diri, bahkan menasihati. Banyak perempuan-perempuan yang justru mereka itu menasihati yang tadinya laki-lakinya, suaminya itu ingin melakukan kesalahan, dengan sebab istrinya menasihati, akhirnya juga mereka itu justru sebagaimana pengaruhnya bisa mempengaruhi para laki-laki kepada
dijerumuskan kepada keburukan, begitupun juga kekuatan mereka itu bisa membimbing para suaminya atau para lelakinya itu kepada kebenaran, jalan yang benar. Ya. Nah inilah bagaimana kita itu memahami maksud daripada Rasulullah SAW, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlaba lidhi lubbin min kunna. Jadi bukan mereka itu kurang akal, bukan mereka itu kurang agama, tetapi mereka justru saking kuatnya akal mereka, saking baluk bahasa kita beli akal, lega akal sebaik justru ya. Nah dengan sebab mereka itu justru lebih kuat akalnya daripada kita, itu bisa mereka itu mengurangi akal kita para laki-laki. Qalat ya Rasulullah, wa ma nuqsanul aqli wad din, dan apa maksud daripada kurangnya akal dan agama? Nah adapun kurangnya akal itu adalah bahwasanya kesaksian dua orang perempuan itu adalah sama dengan kesaksian laki-laki. Nah karena perempuan itu, dua perempuan ini saking banyak akalnya, mereka itu bisa sebelum memberikan kesaksian, mereka itu bisa buat konspirasi satu sama lain. Nah sedangkan kalau laki-laki karena polos cukup satu ya, tapi kalau perempuan itu harus dalam memberikan kesaksian jadi ada beberapa kasus yang cukup kesaksian itu satu laki-laki. Nah maka sebagai gantinya adalah dua perempuan. Ada satu kasus yang mengharuskan dua kesaksian laki-laki, kesaksian dua laki-laki, berarti imma satu laki-laki dan dua perempuan atau empat perempuan. Nah ini segi bahwasanya perempuan itu kurang agamanya, adapun kurang akalnya, adapun kurang agamanya. Nah itu karena perempuan itu mereka itu berhari-hari, bermalam-malam mereka itu tidak sholat dan tidak puasa apabila mereka haid. Nah padahal dijawab bahwasanya sholat dalam keadaan haid itu hukumnya haram ya. Artinya ketika perempuan itu tidak sholat, nah, menurut suatu pendapat berarti mereka itu dapat pahalanya. Ketika haid justru sholat kan mereka dapat dosa. Yang namanya haram itu apabila kita lakukan dapat dosa, apabila kita tinggalkan dapat pahala. Nah berarti ketika perempuan itu tidak sholat, menurut satu pendapat mereka itu justru dapat pahala. Artinya bukan dari sisi itunya mereka itu menjadi penyebab mereka itu paling banyak menjadi penghuni neraka ya. Tetapi kembali kepada itu tadi, yaitu bagaimana pengaruh mereka yang kuat, yaitu bisa menjerumuskan para lelaki itu kepada hal-hal yang kurang akal dan hal-hal yang kurang agama. Nah itulah kira-kira cara kita memahami hadis tentang naqisatu aqlin wadin. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan teruskan kepada babu bayani itlaqi ismul kufri ala man tarakas shalah pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ini bermanfaat dan tidak berhenti kepada kita, tetapi apa yang kita dengarkan ini kemudian kita dakwahkan, kemudian kita teruskan kepada orang-orang yang tidak hadir di sini. Rasulullah SAW bersabda, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Dengan kita menceritakan hasil-hasil pengajian kita ini, kemudian ada orang-orang yang mendapatkan ilmu baru, ada orang-orang yang mendapatkan hidayah, nah itu lebih berharga, lebih mahal nilainya daripada kita memiliki unta merah. Nah unta merah itu adalah simbol daripada kendaraan yang mewah pada zaman dahulu. Nah itu dalam konteks zaman sekarang kita memiliki motor NMAX, PCX, mobil-mobil mewah. Nah itu lebih berharga, kita itu bisa berdakwah dan menyebarkan hidayah nasihat kepada orang-orang lain, yang kemudian kita itu menjadi orang yang hadina muhtadin ya, menjadi orang yang mendapatkan hidayah dan juga menjadi asbab hidayah bagi orang-orang yang lain. Nafa'ana Allah ma sami'na wa bima qara'na. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan hasanan ma'suma la tada' fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa ant. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.